Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol bareng Langga. Hari ini sungguh sangat luar biasa. Saya ketemu lagi dengan kakak saya, Ustadz Kiki. Luar biasa. Damang nggak? Damang, alhamdulillah. Luar biasa. Ya teman-teman, kita santai aja, relax, santai. Jadi hari ini, nuhun bisa gitu aja nama. Jarang-jarang kalau ada yaga, mereka dia orang langsung collab gitu. Jarang loh. Kebanyakan, gak kenal nih fungsi YouTube, tanggung jawab abdillah. Wah pokoknya banyak orang yang sebut saja takut tak? Iya. Takut untuk nge-YouTube, untuk diajak collab takut. Tapi Ustadz Kiki luar biasa, gak yuk ke Dano gitu, di HR Umah gitu ta. Kita buat video siapa? Dan sekarang alhamdulillah, rencananya kita mau di atas, cuman suara ada feedback, jadi kita beralih ke tempat yang luar biasa ini. Itu asri banget loh. Jadi serasa bener-bener di tempat yang nyaman dan tiis di sini ya. Alami ya. Luar biasa. Tahun berapa loh Alangga ketemu dengan 2000, saya ingat 2000 antara 2016 2017. Legend ya, lumayan berarti ya. 3 tahun yang lalu. Ya. Kurang lebih 3 tahun yang lalu. Kalau tidak di Pekbar dulu atau di 212? Oh, 212 kan. Oh ya baru-baru ya? Baru-baru. Kita kan kurang lebih antara 2016 2017 lah. Ya, kita waktu di, kalau nggak salah, di Hotel Asri kalau nggak salah. Oh, di Hotel Asri. Oke, jadi dulu Alangga juga antara inget-inget sih. Karena memang lama juga, tapi itu luar biasa berkesan. Kita Pak Ustadz Ari Ismail, founder Lariba, datang ke Sumedang, berbagi ilmu, sharing dengan rekan semua. Nah di sana Alangga ketemu dengan Ustadz Kiki dan lain-lain. Ketemu dengan Ustadz Ari di Hotel Asri Asia Plaza. Selang beberapa waktu, setiap seminggu sekali kita kajian offline. Kita ada di Pekbar, ada di kemudian di tempat-tempat spesial yang lain, dan hingga sekarang. Kemarin ikut juga kan? Ikut toh. Oh iya, sebenarnya di Mampura. Ya, makan tumpeng 2 porsi siapa? Nggak tahu gitu. Jadi malam ada Hampura. Padahal janjian teh ayeuna teh malam gitu ta. Jadi kemarin itu kita ada acara sharing mengenai bisnis transformasi bisnis di era sekarang bersama Pak Haji Sulwan, Pak Haji Alki juga ya? Iya. Nah, dari founder Lariba dari pusat langsung dari Ustadz Udus juga ada. Ngobrol di depan di Kampung Toga. Di Kampung Toga ngobrol kita santai di sana. Langga ketemu dengan buat janji dan sekarang kita bisa. Dulu Langga kan mengenal sebatas Akiki, Akiram lah kadang kalau di kontak itu Akiram. Langga nggak tahu loh, itu siapa loh. Lama berselang ada grup HR Umah apa gitunya, sambutan dari Pak Ketua, Kepala Sekolah HR Umah. Akiki. Nggak menyangka ya? Nggak nyangka loh aslinya. Jadi se-friendly Akiki, sehambal Akiki, jadi low profile dengan jabatan beliau. Jadi santai, jadi merangkul semua kalangan. Jadi Langga juga kayak Hampura. Jadi beliau punya jabatan seprestisius yang memang berkarya di bidang pendidikan, yang mana Langga sendiri, wah gagah loh boga babaturan, ternyata semua orang di lingkaran Langga luar biasa semua. Di Lariba luar biasa semua. Nanti kita ketemu sama Dokter Dito, itu luar biasa loh. Langga alhamdulillah sangat bangga menjadi bagian dari lingkaran tersebut. Karena Langga itu kelak akan menjadi orang yang luar biasa. Luar biasa. Nah, di sekelilingnya adalah orang yang luar biasa. Luar biasa, betul sekali ya. Hatur nuhun. Jadi memang terima kasih support dari Ustadz Kiki. Pertanyaannya, itu siapa sih lo? Ya, asik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya aktivitas saya sehari-hari itu memang di sekolah di sini ya. Siap. Kita mendidik, menyiapkan generasi masa depan. Luar biasa. Langga itu sekarang ya sudah besar ya. Kamu terlihat dari bodinya juga. Betul. Maaf ya. Faktanya soalnya begitu. Sakit loh itu. Sakitnya di sini ya. Nah, kemudian yang kita siapkan adalah orang-orang yang kelak akan menjadi pemimpin. Siap. Ya, saat ini orang-orang yang saat memimpin saat ini sudah sepuh ya. Maka kita harus menyiapkan pemimpin di masa depan. Tentu pemimpin yang lebih baik daripada pemimpin sekarang. Nah, pemimpin yang lebih baik adalah pemimpin yang memimpin dengan aturan yang baik. Oke. Aturan yang baik itu datang dari yang maha baik.
Luar biasa. yakni Allah Subhanahu wa taala. Artinya modal para pemimpin masa depan nanti adalah Al-Qur'an. Maka dari saat ini kita mendidik anak-anak kita dengan hafalan Al-Qur'an yang kelak mereka akan menjadi pemimpin berdasarkan Al-Qur'an tadi, yang memimpin sesuai dengan Al-Qur'an tadi. Maka di sini kesibukan saya sehari-hari ya hampir full setiap hari di sini, dan saya kebetulan diamanahi menjadi kepala sekolah di sini. Oke, luar biasa. Ya, untuk tadi bekerja sama juga, tentu sekolah kita juga merupakan institusi pendidikan yang tentu bekerja sama dengan orang tua. Kita adalah partner orang tua. Kenapa kita sebut dengan partner orang tua? Karena kewajiban yang pertama dan paling utama dalam mendidik itu adalah orang tua. Siap. Seperti itu. Luar biasa sekali. Kita bisa rolling posisi nggak? Boleh. Soalnya agak panas dia, nanti Langga di sana. Oh iya. Ngari ke tubuh. Siap. Oke. Dan Ya. gini ya. Jadi mohon maaf, tadi ada sedikit panas di sini. Kita rolling dulu posisi. Kalau Alanga udah biasa ya? Panasan. Biasa. Di panas hati biasa. Sakit panas hati parah, biasa. sakit hati biasa. Ya. Jadi memang di acara ngobrol ini kita ibarat adik dan kakak ngobrol gitu. Oh, iya. Jadi memang nggak ada. Tapi mau asin alhamdulillah gitu Langga mah. Langga itu gak mengukur sebagai kepala sekolah loh, Pak. Oh gitu. Ya Langga ukur itu akhirnya inilah seorang kakak yang luar biasa mengayomi adiknya. Ya. Kemana-mana gak ini. Jadi memang Langga itu aku banyak loh kakak asli. Ya, alhamdulillah. Karena memang di Lariba Langga paling muda. Belum nikah, paling muda. Ya. Paling dibully. Ya. Tapi itu luar biasa loh. Terima kasih buat Agiki. Alhamdulillah. Selain diamanahi jabatan sebagai seorang kepala sekolah, itu siapa sih ya? Ya, saya adalah seorang ayah dari 4 orang anak. Ya. 2 atau 4 tak? 4 orang anak. 4 orang anak. Dari Takutnya satu istri ya? Dari satu istri. Ya, Oke. Jangan terbalik. Jangan terbalik, jadi 4 istrinya. Bukan, Oh ya. Oke, Bu. Jadi kita kalau klarifikasi ya, 1 orang istri, 4 orang anak. Ya. Oke. Jangan terbalik. Bisa. Oke. Luar biasa. Ya. Tapi gini ya loh, selama perjalanan memang kemarin juga Langga bertanya gitu ya. Tapi selama perjalanan Langga belum kenal dengan istri ya. Tapi mungkin next time kalau ada luang waktu kita bisa collab lagi ya. Siap. Jadi memang kita contoh salah satu orang yang luar biasa dalam berumah tangga. Iya. Nah, itu luar biasa. Ya. Berarti mohon maaf, Anda berumur berapa? Sekarang 37. Muda sekali. Berprestasi luar biasa. Usia 37 itu bagi teman-teman Langga yang sebut saja ada yang usia seperti itu masih bingung mungkin dengan istilah nama usia 30, 40, jadi mereka sudah terlena dengan pekerjaan. Cenderung lupa untuk belajar lagi, mengajarkan lagi. Betul. Dan itu menjadi salah satu poin plus. Langga ketemu dengan Naa di Hoiru Umah itu luar biasa sekali ya. Ilmu real nyata yang Langga dapatkan sekarang dari itu luar biasa. Ketemu 2000 sekian, kemudian juga. Nah sebetulnya gini ya, dulu dengan Langga, tapi memang Langga pertama kali sekarang sih di Lariba gitu ketemunya. Langga habis loh pertanyaan loh. Nah, jadi intinya pertemuan kita waktu itu di Lariba ya, karena kita juga kebetulan saya juga tadi ya tambahan berikutnya juga aktif di komunitas Lariba, para pengusaha Muslim Indonesia yang ingin keluar dari jeratan riba, ingin usahanya berkah gitu ya. Alhamdulillah saya juga ikut berkecimpung di sana dengan teman-teman Lariba dan mungkin ketemulah Langga ya. Alhamdulillah ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah keberkahan ya, kebaikan buat kita semua. Dan karena kita bertemu di tempat yang baik. Ya. Dengan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita jadi orang yang baik. Amin. Ya. Bismillah. Baik dunia akhirat. Amin, luar biasa. Tapi gini loh, kemarinnya Pan Langga ketemu sama Mbah Yaman. Ngobrol bahas segala rupa-rupa. Mbah Yaman cerita ternyata Kiki ini salah satu penggagas Lariba di Sumedang pertama kali. Betul. Tahun sekian dengan Ustadz Riko. Ya, Ustadz Erwin. Siapa lagi itu orang-orang luar biasa yang pertama kali itu Ustadz Erwin, ada Pak Tahim, ya Ustadz Riko juga ada, ya banyak lah. Nah kalau untuk Pak Tahim Langga pernah ketemu, beliau orang yang sangat luar biasa. Kemudian juga ada Erwin, wah itu mah luar biasa Erwin itu. Nanti wajib collab Pak. Cuman Erwin belum mau tampil di depan kamera katanya. Kemudian juga, nah untuk Riko, Ustadz Riko, Langga belum pernah ketemu itu.
Sekarang di Sumedang Selatan, Sumedang Utara. Sumedang Utara. Oke, untuk Ustadz Riko, next time kita bisa collab. Jadi memang kita Lariba itu keluarga kita. Perlu Langga perlu tahu siapa saja orang yang luar biasa di sana. Kita gede bareng-bareng loh gitu, Kak. Dan itu hingga mungkin 2000 tahun berapa itu, Pak? Ceritanya dulu seperti apa Lariba? Ya, sebetulnya penggagas utama itu kan sama Ustadz Erwin ya. Saya juga diajak sama beliau ya, dengan niat yang mulia ya. Kemudian beliau juga kenal dengan Ustadz Ari sebagai pengusaha, dan Ustadz Ari juga kebetulan ingin berdakwah ya, dan kita fasilitasi. Ya sudah, kita bentuk saja Lariba di Sumedang gitu ya. Dan akhirnya ya alhamdulillah ternyata banyak ya saudara-saudara kita ya, kaum muslimin yang memang mereka belum paham pertama terkait dengan syariah Islam, terkait dengan masalah ekonomi, terkait dengan muamalah mereka, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Ya kebanyakan banyak transaksi-transaksi yang katakanlah masih batil ya, dan sehingga tidak ada keberkahan. Termasuk diantaranya adalah bagaimana ketika mereka bermuamalah dengan riba ya, dengan muamalah-muamalah yang memang sekali lagi batil. Dan ini riba ini ya kita hadir untuk menyampaikan, untuk berdakwah ya tengah-tengah mereka. Dan alhamdulillah banyak sekali yang bisa terlibat dengan kita, baik pengusaha kecil, menengah, bahkan pengusaha papan atas pun ya alhamdulillah Sumedang ada. Seperti itu. Luar biasa. Jadi memang sebuah cita-cita luhur loh itulah. Oh iya. Dan itu ketika kita berada di lingkungan Lariba, sebetulnya kita kembali kepada jalan yang memang seharusnya, dan kita kurang lebih memilih jalan yang mungkin bertentangan loh dengan umumnya. Ya, karena itu kembali ke prinsip hidup. Jadi sebetulnya prinsip hidup itu berawal dari 3 pertanyaan. Luar biasa. Apa itu, Pak? Pertama, dari mana kita berasal ya? Kita itu asal dari mana? Kedua, untuk apa kita hidup di dunia ini? Betul. Dan yang ketiga, setelah kita mati, semua orang paham dan semua sepakat bahwa kita semua akan mati. Kita akan kemana? Ya. Kalau kita sudah menjawab 3 pertanyaan, maka jawaban itu akan menjadi jati diri kita. Seorang mau profesinya apapun, ya, mau profesinya sebagai pendidik, menjadi seorang, katakanlah bisa jadi dia seorang pegawai, ya, pegawai pemerintah, pegawai swasta, apapun itu. Bahkan orang yang tidak punya profesi sekalipun, ketika dia sudah menjawab 3 pertanyaan ini, dia memiliki jati diri. Kita jawab, dari mana kita berasal? Maka kita sebagai manusia tidak ada jawaban yang lain kecuali kita berasal dari Allah. Luar biasa. Tidak mungkin kita berasal dari matahari, tidak mungkin kita berasal dari sebuah pohon, tidak mungkin kita lahir dari batu, apalagi dari sapi. Ya. Nah, tapi kita adalah sudah jelas paham, kita semua adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita berasal dari Allah. Kedua, untuk apa kita hidup di dunia ini? Ini berbicara visi misi kehidupan kita di dunia ini yang kadang orang lupa. Ya, kita alangga misalnya pergi suatu tempat, terus tidak tahu ngapain, bingung namanya, betul nggak? Akhirnya tersesat. Nah, banyak sekarang itu orang-orang ya katakanlah muslim yang hidup di dunia ini kebingungan mau ngapain. Nah, ini yang harus kita luruskan, bahwa ketika kita sudah menyepakati kita datang dari Allah, kita dicipta oleh Allah, maka kita harus kembali kepada Allah. Artinya apa? Tanyakan kepada Allah, untuk apa aku ini, hamba ini diciptakan? Maka Allah menjawab, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidak semata-mata aku menciptakan jin dan manusia. Ya, maaf saya kalau bicara jinnya melihat ke, ya karena memang pada posisinya begini gitu ya. Oke. Jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jelaslah dalam surat Az-Zariyat barusan, Allah memberikan visi misi, Allah memberikan tujuan di mana diciptakannya kita sebagai manusia untuk beribadah. Apa itu ibadah? Nah, harus disepakati dulu. Oke. Ibadah menurut para ulama adalah taatullah wa hudu'un lahu waltizamu ma syaratu min dadin. Taat, tunduk dan patuh terhadap syariat agama, yakni syariat Allah, syariat Islam. Jadi apapun yang kita lakukan selama itu terikat dengan aturan Allah, sesuai dengan aturan Allah, itulah ibadah. Bekerja ketika sesuai dengan aturan Allah, ibadah. Berumah tangga, ya, maaf ya, berumah tangga, ya segera, ya sempurnakan. Amin. Ya, itu pun ibadah. Apapun aktivitas kita akan menjadi ibadah, karena hidup kita diminta untuk ibadah. Tuh. Duduk kita ini pun akan menjadi ibadah. Siap. Ketika kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan syariat Allah. Dan yang ketiga, setelah mati kita akan kemana? Ini jawaban yang menentukan masa depan kita yang sungguhnya. Masa depan kita ini bukan di dunia. Saya cita-cita ingin menjadi dokter. Sudah jadi dokter? Beres. Good question itu, betul.
Cita-cita yang kita sesungguhnya adalah akhirat. Dunia itu kita hanya sementara. Usia kita tidak tahu. Di sini mungkin yang paling muda Langga. Ya. Saya paling, kata di antara kita berdua sepuh, saya lebih sepuh. Masalah kematian siapa yang tahu? Bisa jadi Langga dulu atau saya? Ya. Atau saya terakhir Langga pertama. Sama ya. Oh, ya. Nah, artinya kita kehidupan kan terbatas. Betul. Usia dunia itu sangat Limited gitu ya. Dan buktinya tidak ada yang manusia hidup di atas 200 tahun sampai saat ini. Artinya dibatasi oleh si tadi. Dan nanti kehidupan, cita-cita kalau kita mengukur dunia hanya sampai situ. Kita mencari dunia habis-habisan, yang kita nikmati tetap hanya segitu. Yang kita bawa pun hanya kain kapan saja. Artinya apa? Cita-cita kita yang sungguhnya adalah akhirat. Alam akhirat. Maka alam akhirat ini adalah alam yang ditentukan oleh dunia kita saat ini. Tadi betul, hidup ini pilihan. Dalam Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadainahu najdain." Aku telah memberikan kepadamu 2 jalan. Ya, kebaikan, keburukan. Allah silakan. Kamu mau pilih mana, kebaikan atau keburukan? Ini pilihan dunia. Mau ibadah, mau maksiat. Mau jadi anak yang soleh, mau jadi anak yang salah. Pilihan. Tapi nanti di akhirat tidak ada pilihan. Akhirat sudah Allah siapkan surga dan neraka. Itu ditentukan oleh pilihan kita saat ini di dunia. Ketika kita masuk surga, adalah pilihan kita ibadah di dunia. Ketika kita neraka, karena kita memilih maksiat di dunia. Jadi ketika ke surga, kita sudah divonis neraka, kita pengen surga, itu bukan pilihan. Itu namanya keputusan. Udah ending, udah final. Udah final. Nggak bisa diganggu-gugat. Maka penentuan nanti di akhirat itu saat ini. Maka inilah ya yang harus kita siapkan menghadapi kematian. Yakni dengan cara tadi, mengumpulkan amalan kita, pahala kita, agar kehidupan yang sesungguhnya cita-cita kita adalah surga. Kita dapat raih. Nah inilah jati diri kita. Maka kita adalah seorang hamba Allah. Tujuan kita di dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Dan yang ketiga, kita ingin mendapatkan surganya Allah kelak. Dan ketika jati diri kita ini sudah ada, maka aktivitas apapun insya Allah ya, kita akan menjadi seorang muslim yang selamat dunia dan akhirat. Luar biasa. Jadi itu sangat refleksi bagi Langga itu. Jadi memang Langga juga untuk usia sekarang memang ya sebut saja memang terlalu untuk anak muda terlalu senior gitu Pak. Yang mana lupa bahwa tujuan sebenarnya kita di dunia ini adalah bukan untuk menikmati dunia yang sesaat loh. Betul. Tapi ada loh sesuatu masa yang memang secara ukuran itu jauh lebih bahkan itu ever after itu loh, itu selamanya loh. Iya, itu betul selamanya. Kita disebutkan dengan hal yang sementara, kita lupa. Dibuat lupa, sengaja lupa atau melupakan hal yang memang selamanya. Ya, kata Allah sudah diingatkan tentang kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya heureuyeunan. Ya, hanya candaan. Artinya apa? Ya, kita punya barang kenikmatan di dunia, ya kenikmatan sementara. Bisa jadi nanti hilang, bisa jadi rusak, hilang. Kita punya nikmat, punya kaki, ya mungkin sementara. Suatu saat kita kelak sudah sepuh, atau nauzubillah misalnya kena musibah, itu pun hanya sementara. Artinya apa? Tapi kehidupan kenikmatan yang sesungguhnya nanti di akhirat adalah surga. Itu final ending. Tujuan destinasi memang benar-benar jadi ketika teman-teman sangat dianjurkan bercita-cita tinggi untuk di dunia, tapi kita juga harus ingat ada cita-cita yang lebih luar biasa lagi yang menjadi pegangan dan pedoman. Orientasinya akhirat. Orientasinya adalah akhirat. Kenapa? Ketika kita ingin menjadi seorang dokter, maka jadilah dokter yang soleh, yang mampu membawakannya ke negeri akhirat surga. Jadi cita-cita dunia itu hanya sementara, tapi hanya sebatas pelantara. Jadi ya kalau saya misalnya tadi cita-cita saya menjadi pendidik, kemudian saya menjadi pendidik, bagaimana ya profesi saya ini, cita-cita yang saya banggakan di masa kecil ini mampu membawa saya ke surganya, bahkan mempengaruhi orang lain sama-sama ke surga. Dan itu contoh cita-cita mulia. Bukan hanya untuk kehidupan dunia saja. Saya ingin menjadi pendidik hanya untuk mencari pekerjaan, hanya untuk mencari apa namanya dunia saja, ya untuk mencari harta saja. Wah itu tentu kerugian. Maka kita kembali lagi orientasi kita adalah akhirat. Maka Khairul Ummah pun hadir ya sebagai institusi yang membantu orang tua. Ini visi misinya luar biasa. Di sini bisa dibaca ya. Tapi yang jelas kita siap bekerja sama dengan siapapun ya. Karena investasi kalau kita berbicara Khairul Ummah ini berbicara anak.
berbicara siswa, berbicara anak. Masa depan loh. Masa depan. Masa depan loh. Anak kita itu masa depan. Masa depan bukan di dunia saja, tapi di akhirat. Maka kita sebut ini namanya investasi akhirat. Itu jadi sebuah apa ya? Jadi istilah nama apa ya? Betul loh. Ketika kita bicara pendidikan, kita bicara akhirat loh. Iya. Bukan hanya pendidikan. Ketika bicara anak, kita bicara akhirat loh. Oh iya. Tanggung jawabnya itu luar biasa. Iya. Dunia akhirat. Betul. Agak sedikit panas, Pak. Oke. Iya. Jadi hal yang sungguh sangat luar biasa gitu, Pak. Yang mana itu Langga baru temukan hari ini dengan yang mana dulu Langga terlena dengan fisik yang masih muda, umur masih muda, masih suka jalan-jalan kemana, masih makan sebut saja bebas lah, nggak ada berpikir untuk nggak mana nyiapkeun ke akhirat. Dai udagan hirup mah pasti hirup, tapi kan namun misalnya isuk pagi atau mana tiba-tiba dijali ke di sisi jalan ketabrak mobil kan, itu mungkin sekali terjadi loh. Langga dengan ngobrol santai di sini tiba-tiba ada yang jatuh dari atas kan, kita nggak tahu sampai Langga meninggal. Betul, apalagi di sini betul ada pohon kelapa ini asli. Oh iya. Ini memang istilah nama ketika kita bicara manusia, kita bicara dunia, maka kita akan juga harus tahu bahwa kita manusia limited untuk umur. Betul. Jadi seorang seaneh-aneh. Gini. Tahun tapi orang akhirat itu jadi nomor 2. Betul. Sehingga kita malah fokus dengan orang ngorakennya lah. Nah, itu. Ulin hula, itu hula. Kebanyakan seperti itu. Ya, kebanyakan seperti itu. Jadi kayak kadap ya dikatakan masih muda, hura-hura, sudah tua kaya raya, asik, mati masuk surga. Itu kan normalnya orang, dalam arti begitu mudanya, tapi harusnya kan ini tidak begini tadi. Masih muda, hura-hura. Ya siapa yang tidak ingin hura-hura? Tapi masalahnya kan kita hidup bukan untuk hura-hura. Kedua, sudah tua kaya raya, ini ukuran dunia kan. Jadi artinya ketika dia sudah tua, kemudian kekayaan melimpah seolah dia tenang. Dan pengennya juga yang ketiga, ya mati masuk surga. Ini kan ya itulah ya, kehidupan manusia yang memang keinginan yang memang harus dengan proses. Betul. Artinya kan kalau kita ingin surga harusnya ada proses dulu bagaimana kita meraih surga. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi. Yang rugi. Waktu kita terbatas, makanya wal asr ya, demi waktu innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ya, dalam sebuah tafsir ya Ibnu Katsir mengatakan kenapa manusia disebut kerugian? Karena semua manusia akan masuk neraka. Bayangkan, semua manusia akan masuk neraka. Tapi dalam ayat tadi dijelaskan ilal ladzina amanu wa amilus sholihah, tetapi kecuali ya, orang yang beriman dan beramal soleh. Berarti orang yang beriman dan beramal soleh tidak akan masuk neraka. Maka orang memanfaatkan waktu dengan beriman dan beramal soleh, ya bukanlah orang-orang yang rugi. Luar biasa. Itu. Jadi tadi mungkin sedikit agak panas ya. Oh ya nggak apa. Kita bergeser aja, cari-cari yang teduh aja. Alhamdulillah ya. Jadi muda hura-hura, apa sih tak? Muda hura-hura, besar tua kaya raya, mati masuk surga. Itu sebetulnya bahan renungan juga sebetulnya itu bagi Langga khususnya untuk itu, karena memang Langga juga dulu pernah tahu juga itu gitu, Pak. Kalau misalnya mungkin nggak kita hura-hura selama waktu masih muda. Betul. Tapi kita cita-cita akhirat sebetulnya dengan hura-hura sedekah, dengan hura-hura ilmu, dengan hura-hura babaturan. Ya Langga terjemahnya ke sana gitu, Pak. Itu dan diingatkan kembali oleh jadi betul. Berarti Langga kaya raya dalam artian Langga kaya untuk memberi, Langga kaya untuk berbagi, Langga kaya untuk banyak teman. Nah itu, tapi memang itu keren gitu. Diingatkan oleh kata-kata dari Jogger Bali, kawas yang memang luar biasa sekali, menginspirasi seluruh Indonesia bahkan dunia, yang mana mikir loh, kita membuat kita mikir loh, mungkin nggak, oh pasti bisa. Makanya ternyata mencari hikmah itu bukan hanya tok dari apa yang kita dengar gitu ya. Ternyata apa yang dari kita lihat, dari yang kita rasakan itu kalau kita dicerna dengan perspektif agama, itu bisa menjadi bahan renungan yang dalam sekali itu. Betul. Dan itulah yang tadi Allah ciptakan akal buat kita untuk berpikir. Ya. Allah menciptakan matahari yang barusan kita kena panas. Coba siapa yang bisa menciptakan matahari? Siapa yang bisa membuat matahari? Tidak ada. Allah berikan dengan manfaat yang
beribu-ribu gratis. Ya, gratis ya, dengan adanya matahari kita sehat ya, ada mengandung vitamin E segala macam katanya ya. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa akal kita kalau diajak berpikir seperti ini. Allah ciptakan angin, Allah ciptakan daun, Allah ciptakan, coba semua itu dengan akal yang kita indra saat ini mampu ya membawa kita kepada keimanan. Nah, ini semakin menguatkan keimanan kita bahwa semua itu bersumber dari Allah dan maha kuasanya Allah. Ya, kembali kan Allah lagi, Allah lagi. Nah, maka di sini kita pun harus hidup sesuai dengan aturan Allah. Luar biasa. Agar kelak nanti di akhirat kita bertemu dengan Allah. Luar biasa. Sedikit bergeser, dulu kan gini loh, untuk usia A, untuk kemampuan A, untuk kapasitas A, kapabilitas A, istilahnya. Ada orang-orang yang berkecimpung di dunia yang mana pekerjaannya itu bisa menghasilkan uang lebih gede dengan posisi A sebetulnya. Tapi A kenapa memilih menjadi seorang pengajar? Kenapa memilih Khairul Ummah? Yeah. Itu karena Langga yakin bukan masalah yang lain-lain gitu. Ada sesuatu di sana loh. Yeah. Jelas. Jadi ya kembali lagi ya, kalau kita berbicara rezeki, ya Allah sudah tentukan. Allah tidak meminta kita menjadi orang yang Allahu Akbar ya. Menjadi orang yang ini kan anugerah ya. Anugerah. Angin ya. Alhamdulillah. Disimpan aja lah di sana. Oke. Ya. Di belakang aja ya. Ya, ya. Disandarin aja. Oke, luar biasa. Oke, luar biasa. Allah berikan anugerah angin kan seperti ini, luar biasa. Jadi berbicara rezeki Allah sudah tentukan. Kita tidak tahu rezeki kita itu sebesar apa. Ya. Itu cukup kita hanya mengimani saja bahwa rezeki termasuk kematian kita. Allah memberikan umur kepada kita. Kita tidak tahu umur kita sampai usia berapa. Artinya kita hanya beriman saja. Nah, yang tadi kita lakukan adalah wa'amilu sholihah. Bukan hanya amanu saja, tapi wa'amilu sholihah, amal soleh. Nah, amal soleh saya adalah tadi kepedulian saya sebagai seorang muslim, ya, seorang ayah juga yang memiliki cita-cita anak, ya, melihat realita, ya. Jika anak-anak kita dibiarkan dengan kondisi seperti ini, ya, dengan kondisi hiruk pikuk, ya, pergaulan saat ini kita tahu bersama dan ini sudah menjadi rahasia umum. Gitu. Maka ketika kita bersama-sama menggagas Khairul Ummah di Sumedang, ya, sebagai institusi pendidikan yang memiliki kurikulum berbasis akidah Islam, karena kita ingin melahirkan generasi-generasi yang soleh dan solehah, gitu ya. Maka saya memilih Khairul Ummah, ya, sebagai salah satu institusi pendidikan ini. Saya ingin berkecimpung di dalamnya, menciptakan generasi-generasi para penghafal Al-Quran, generasi para pemimpin, ya, masa depan, ya, generasi-generasi yang memiliki kepribadian Islam. Ini kan ya visi misinya seperti ini. Okay. Kemudian di sini ada output lah, lulusan, ya, mulai kepribadian Islam, kemudian fakih fidin, yang terdepan dalam sains, ya, kemudian berjiwa pemimpin. Ini kalah pentingnya. Jangan sampai kita tidak memiliki jiwa pemimpin. Jiwa kita jiwa yang hanya dipimpin saja. Akhirnya mendingan kita dipimpin oleh orang yang soleh, orang yang benar. Tapi kalau dipimpin oleh orang yang salah, kita juga akan ikut salah. Nah, ya, seperti itu. Kalau kita dipimpin oleh orang yang bodoh, bodoh, oke. Nah, itu artinya apa? Justru kita harus muncul dan kita siapkan generasi-generasi tadi. Ya, alhamdulillah Sumedang, ya, ada tingkat SD-nya Khairul Ummah. SMP, SMA juga ada. Ada. Oh, luar biasa. Jadi kan kemarin asli Langga nggak tahu loh Khairul Ummah itu apa gitunya. Cuman waktu itu ada teman Kang Yasin, gak di sini, oke siap ketemu. Oh ternyata Khairul Ummah ini di sini gitu ta. Plus juga Langga ketemu ternyata orang Laribah Khairul Ummah semua. Banyak juga ya. Banyak juga, jadi asa heureun asa dugdag gitu asa maka dia panggil kayak itu panggil iya deh. Jadi wah, jadi ternyata Sumedang memang orang mah gitu kayaknya gitu nyaripuk di hiji tempat gitu ta. Jadi ternyata banyak hikmah yang Langga ambil, salah satunya adalah ternyata Langga hidup di lingkungan yang memang cocok untuk Langga. Orang-orang pembelajar, pendidik, pengajar, orang-orang yang terus untuk praktek. Ya pokoknya mah ilmu kehidupan Langga ada, Langga ambil, Langga cobakan, Langga curi dari orang-orang, dari Airwin, dari Pak Heri, dari Taida dan semuanya. Semua orang Laribah, Khairul Ummah itu sungguh sangat luar biasa. Makanya ini mudah-mudahan yang namanya tadi barokah, ya. Disebut
dengan lingkungan yang barokah buat alangga itulah barokah. Barokah itu artinya ziyadatul khair, membawa kebaikan. Jadi lingkungan itu harus membawa kebaikan, lingkungan yang barokah. Kebaikan apa? Kebaikan kita untuk semakin taat kepada Allah. Alhamdulillah, misalnya banyak teman-teman yang tadi saling mengingatkan, ya. Banyak teman-teman yang sedikit memberi ilmu tapi bermanfaat luar biasa, sehingga berdampak kepada kita menjadi orang yang lebih soleh lagi. Nah, itu namanya alhamdulillah, mudah-mudahan ya tadi lingkungan yang barokah. Jadi kumahnya jadi kan mungkin jalan gitu ya istilahnya, jadi langga mungkin sebut saja gitu secara teman mungkin terbatas. Dan alhamdulillah langga ditemukan dengan lariba, dengan khair ummah. Banyak, bukan hanya teman loh, keluarga loh. Iya, ini keluarga. Jadi di keluarga yang tepat gitu tuh. Jadi alhamdulillah langga bertemu dengan Erwin, dengan Pak Heri, dengan Teh Aida, dengan semua rekan-rekan lariba, dengan Arudi. That is amazing gitu ya. Jadi Allah memang enggak maneh mah cocokan di dia lah ku diberi jalan kieu gitu tah, sehingga mungkin hingga sampai sekarang. Dan itu sungguh sangat luar biasa loh, Pak. Waduh, keren loh. Kalau sama itu pasti nggak ada ending untuk ngobrol ya, soalnya memang perjalanan luar biasa. Saling berbagi kita. Tapi ini berapa tahun menjadi seorang tenaga pengajar? Sebelumnya saya pernah ngajar di negeri ya. Kemudian tadi ya, kita pun kayak punya visi misi, kita ingin kepedulian kita ya sebagai anak bangsa ya, sebagai seorang mukmin juga muslim yang memang memiliki cita-cita besar. Itu kurang lebih sudah kalau Khairul Ummah itu sudah 9 tahun ya. Sekarang sudah masuk 10 tahun sekarang itu. Ya, kalau saya pribadi di dunia pendidikan ya saya sudah sekitar 11 tahun gitu, di dunia pendidikan. Tapi alhamdulillah banyak hal yang kami dapatkan, terus kita pun berevaluasi ya menjadi lebih baik lagi lah gitu ya. Seperti itu. Begini ya, selama perjalanan karir, baik itu pekerjaan karir, rumah tangga, kemudian juga pendidikan, karir dan lain semacamnya, ada nggak seseorang yang kagumi? Oh iya, banyak. Satu aja, namanya kan satu aja. Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Ya, itu udah pasti ya. Oh iya. Yang mungkin Langan juga bisa kenal, ada nggak? Itu udah pasti ya, Nabi Muhammad udah pasti itu mah. Ya. Yang di lingkungan kita. Di sini di Sumedang atau di mana? Ya. Tingkat Sumedang boleh, Jawa Barat boleh. Jadi kalau saya itu senang dengan tadi ya para ulama. Ya. Wih, keren. Kenapa? Langsung nangis loh kalau lihat bagaimana ulama sekarang. Oh iya, karena apalagi kan tadi ulama itu kan kalau tadi kata Langga jangan, maksudnya bukan jangan, selain Nabi siapa lagi? Kalau saya akan jawab pewarisnya para Nabi. Siapa? Ulama. Iya, itu enggak akan komen lagi itu betul. Ulama warasatul anbiya. Berarti kan saya bukan menurunkan grade, berarti memang ya selain Rasulullah berarti para ulama. Siapakah ya? Di sini banyak ulama-ulama yang ada, walaupun tadi kata Rasulullah menyampaikan ulama itu ada dua, ada ulama ada ulama pewaris Nabi. Nah, kalau saya tentu adalah pewaris Nabi. Alhamdulillah di sini banyak ya para ulama, guru-guru saya di sini ya. Ada Kiai Ali Bayanullah ya, dia juga seorang hafiz Al-Qur'an. Kemudian dia juga gigih dalam berdakwah. Dia serahkan semuanya ya hanya pada Allah, milik pemiliknya ya. Walaupun ya memang tadi di tengah perjalanan ya dakwahnya kadang ya ada sedikit gangguan. Ya namanya manusia lah seperti itu. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW. Tapi bukan berarti tadi dakwah kita menjadi salah, ukuran masyarakat salah karena ditentang. Kan dulu Rasul juga ditentang. Tapi yang jelas ya banyak sebetulnya tokoh-tokoh ulama yang saya kagumi lah di Sumedang ini, kemudian juga ya Jawa Barat, apalagi Indonesia, apalagi dunia ya. Baik itu kontemporer ataupun ulama salaf ya yang tentu sudah jauh dari kita. Tapi yang jelas hari ini kita masih memiliki para ulama-ulama tadi yang merupakan pewaris para nabi yang harus kita jadikan sebagai tadi ya orang-orang yang kita kagumi. Bukan artis dalam arti hiburan. Ya, hiburan seperti itu. Siap. Tapi sebentar, panas loh. Geser. Enggak Mas, sana. Ya. Jadi ini nariknya gimana? Hah? Oh ya betul, udah siap. Nggak apa-apa dinya Kak? Nggak apa-apa, harus diingat. Gimana? Duh. Bentar ya.
Ini gimana? Sebentar saya bantu dulu. Ya. Kita ada teknis ya, mohon maaf. Nanti kan diedit. Nggak ada editan. Oke. Oh gitu Pak. Ah oke. Kalau mau geser sebetulnya Sana, ya. ke pojok. Siap. Ah kepanasan enggak? Enggak. Siap. Oke. Jadi kamera juga kita rolling. Kita nggak ada sensor ya, jadi mohon maaf. Ada gangguan seperti ini. Oke, luar biasa. Jadi kalau ada kamera yang nggak rata ya mohon maaf. tapi memang loh Pak, dengan Langga buat video ini banyak hal yang Langga ada hikmah gitu, banyak hikmah dari mulai jarang-jarang lo ngahajakeun ketemu dengan gitu dengan kamarin Mbah Yaman. Jadi memang sisi terdalamnya itu Langga juga perlu ambil dalam artian keilmuan dan pengalamannya luar biasa. Harus. Jadi betul loh, jadi Langga sebetulnya mah rada sesuatu lah dengan YouTube-nya. Jadi memang Langga dulu penikmat YouTube hanya sebatas video, tutorial dan semacamnya. Seiring berjalannya waktu, dituntut karena memang pekerjaan, ternyata ada hikmah dengan kondisi sekarang pandemi. Langga explore untuk buat video. Alhamdulillah, mungkin ini salah satunya gitu Pak. Jadi ada hikmah di balik suatu kejadian. Itu yang harus Langga jadikan patokan supaya terus belajar lagi. Selanjutnya istri 1, kayak anak 4, pekerjaan, jabatan jelas, kemudian juga kegiatan aktivitas selain lari apa lagi ya? Ya saya juga masih belajar ya berdakwah dengan tengah masyarakat. Luar biasa. Ya kadang jadi pengisi pengajian gitu. Kita juga punya pendidikan anak ya di luar rumah juga ya, yang memang artinya anak-anak yang memang mungkin dari aspek sekolah yang sudah sekolah umum ya, kita coba merangkul mereka juga ya. Untuk sama-sama belajar ya dengan kita. Siap, luar biasa. Dan tentu juga yang tak kalah penting lah orang tuanya juga. Jadi gini ya, ini ada momen yang unik bagi Langga kalau Jadi sekian tahun Langga perhatikan. Sekarang itu kan kondisi pandemi, jadi yang membuat sekolah daring dan informasi, materi, tugas semuanya disampaikan lewat media sosial, baik itu WA atau Zoom atau lain-lain. Nah, yang Langga lihat itu malah jadi orang tuanya juga ikut belajar juga. Jadi satu sisi luar biasa mungkin, tapi kalau segi pekerjaan mungkin agak sedikit terganggu. Cuman tapi dari sisi bagus lah, berarti orang tua juga harus belajar juga gitu. Jadi ada hikmah dari kondisi seperti ini. Justru kita merasa rugi dan kerugian besar, bahkan berlipat ganda ketika kita tidak mengambil hikmah dari pandemi apa yang terjadi. Apa hikmahnya? Tadi berbicara pendidikan. Ketika pendidikan ini ya kembali ke orang tua, seolah kembali ke orang tua kan. Sekolah hanya memberikan fasilitas, sekolah hanya memberikan tugas, dan tentu yang mengeksekusi, yang membina, yang membimbing anak-anak kita di rumah adalah orang tua. Langsung orang tua. Nah, orang tua kan tadi ya kita juga ada yang merasa berat, yang merasa terganggu, merasa tidak mampu. Ini kan kembali seolah hikmahnya apa? Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama buat anaknya. Artinya apa? Bukan hanya ibu, tapi juga orang tua ayahnya juga. Mungkin kalau ibu sebagai gurunya, ayahnya sebagai kepala sekolahnya dia di Oke, itu keren. Nah, itu keren. Berarti ini kan satu institusi kan? Ya. Nah, kemudian ini akan terukur sejauh mana kemampuan orang tua dalam mendidik anaknya. Ketika dia sudah banyak menyerah, ini sudah berarti ukuran ilmu kita seperti itu. Dan mengapa kita membutuhkan guru-guru? Mengapa kita membutuhkan sekolah? Maka disinilah ya tadi kita kaitannya dengan rumah adalah sebagai partner. Maka sekarang itu seolah mengembalikan rumahku surgaku, sekolahku surgaku, rumahku sekolahku, ya sekolahku rumahku. Keren. Ya kan? Maka
ini yang menjadi sesuatu yang artinya hikmah yang buat kita semua. Kalau pandemi ini kita hanya dari aspek negatifnya saja, tentu kita akan kerugian berlipat. Ya. Ayo berbicara dampak negatif. Tapi ada dampak positifnya tadi. Orang tua harus semakin melejitkan, oh ternyata kemampuan saya mendidik anak itu seperti ini. Oh ternyata betapa mulianya para pendidik itu. Oh betapa pentingnya sekolah itu. Oh betapa ini. Yang akhirnya inilah hikmah yang harus bisa kita ambil. Bahasa sederhana mungkin gini ya. Bisa nyieun, bisa ngadidik. Nah. Oke. Emang ngerti gitu? Enggak, dimungkinkan seperti itu ya. Jadi kalau mau ngobrol itu sama Bujang saya agak berat. Khawatir nanti nggak bisa tidur. Buka kartunya. Jadi memang lu sungguh luar biasa. Yeah. Jadi istilah nama hal-hal yang memang penting dimiliki oleh orang. Jadi gini ya. Ketika mau pernikahan istilah katanya kan berarti kan otomatis akibat dari pernikahan itu adalah adanya kelahiran anak yang mana sebetulnya mah itu juga harus jadi sebuah pendidikan sebetulnya. Oh, iya. Ini sekalian aja ya nggak apa-apa ya. Ada kaitannya ini nasihat buat. Ya, luar biasa. Karena saya juga suka ngisi ya yang kait dengan pernikahan. Oke, luar biasa. Jadi ya tadi ya pernikahan itu kan bayangkan ya. Menyatukan sesuatu yang beda. Tuh. Jenis kelaminnya. Jadi nggak boleh kita menyatukan satu yang sama jenis kelaminnya. Itu nggak boleh, haram. Betul nggak ya? Sangat betul sekali. Kedua, mungkin cara berpikirnya. Oke. Ya. Dari keluarga yang berbeda, cara berpikir beda, dengan tradisi yang berbeda. Nah, tapi ada yang sama. Yang sebagai modal utama sebagai pengikat yang bisa menyatukan. Oh ya, oke. Keren itu. Akidah Islam inilah yang akan menyatukan yang menjadi tali pengikat. Maka bagaimana agar sama-sama persepsinya? Satu, motivasi pernikahan. Oke, luar biasa. Itu yang paling penting. Jadi motivasi kita nikah itu apa? Nah, kedua, ya, ketika sudah kita punya motivasi, maka kita akan cara memilih tadi. Sudah kita punya motivasi nih, memilih motivasi untuk menikah. Maka bagaimana kita memilih calon orang yang akan hidup bersama kita? Rasulullah sudah menyampaikan. Ya, bukan hanya kecantikannya saja, bukan hanya keturunannya saja, ya, bukan hanya hartanya saja, tak kalah penting adalah agamanya. Kedua, ya, artinya bukan hanya memilih saja, tapi juga nanti siap mereka itu mengarungi kehidupan rumah tangga, bahtera rumah tangga itu. Di antaranya lah keberadaan anak nanti yang akan hadir. Tuh. Nambah lagi kan orang yang berbeda dengan kita lagi. Wih keren, itu betul baru loh itu. Tapi yang jelas itu adalah darah daging kita. Betul. Nah, artinya apa yang sudah kita siapkan untuk itu? Apakah kita sudah siap kehadiran dia? Kebanyakan dari kita tidak atau belum menyiapkan kehadiran anak-anak kita. Akhirnya apa? Ketika mereka hadir, mereka belum siap. Boleh panggil anak saya? Boleh, siap. Oke, luar biasa. Nah, sini Kang. Nah, kebetulan anak saya di sini kebetulan ikut ya. Ingin belajar, kebetulan walaupun teman-temannya masih di rumah. Nah ini saya pun ya, walaupun anak saya sekarang sudah 10 tahun, ya, udah kelas 5 sekarang ya, tapi tetap saya masih belajar. Karena anak 10 tahun, nanti kan 12 tahun. Oh, ini bisa di tengah? Gak apa-apa, harus jaga jarak. Oh, siap. Ya, tetap protokol ya di. Nah, ini betul. Ini anak saya ya, ini anak saya yang pertama. Oke. Ya, insya Allah ya, dah silakan. Namanya siapa? Boleh pakai mic? Ini oke. Silakan kenalkan dulu. Nama saya Muhammad Sultan Al-Fatih. Oke. Kelas 5. Kelas 5. Berarti usia 10. Ya, 10 oke, tahun. siap, luar biasa. Panggilannya apa? Sultan. Sultan. Oke, Sultan, terima kasih ya. Luar biasa. Kenalin ya. Om ya, Om Langga, panggilnya Om Langga ya. Oke, siap. Luar biasa. Gampang ditemukan. Mudah dicari, gampang ditemukan. Mudah dikangenin dan itu memang itu. Mungkin karena durasi ya. Oh iya. Oh ya, asli sebetulnya orang mana? Oh, saya aslinya dari Bandung. Oh, ke Bandung. Majalaya. Okay. Majalaya. Oh. Langga lo pernah di sana loh. Oh, gitu. Kurang lebih sebulanan. Oh, luar biasa di Majalaya. 2 tahun, 3 tahun. Pernah di Pasir Lui Munding. Lui Munding. Oh. Mungkin di agak gunungnya dikit. Mungkin seperti itu. Langga juga lama itu. Tapi itu loh,
istilah nama. Tapi kalau di sini asli di Danau. Oh, saya di Lama di Kaum. Kaum Kulon di Masjid Agung Sumedang. Oh, belakang Masjid Agung. Oke. Oh, ini kebetulan kan ada daerah sana. Langga teh kemarin teh keliling cari-cari. Jadi nanti kalau misalnya ketemu, tolong asal mah sampaikan. Langga lagi cari mertua. Oh iya. Maksudnya, itu langsung paham. Kemarin Bang Bah Yaman nggak paham. Jadi maksudnya mah kalau nanti mungkin ketemu sama mertua Langga, calon mertua. Oke lah, calon mertua karena memang bakal calon mertua. Iya. Tolong sampaikan, bukan hanya buat Asil, emang nggak gagah gitu, Langga ke teman-teman promosi gitu. ceritanya. Iya nggak apa-apa lah. Kita bantu. Kebetulan kita juga punya perusahaan di bidang itu. Jadi Langga lagi ngomong ke kamera pura-pura tapi sebenarnya ke asik gitu. Jadi bagi mertua Langga dimanapun berada. Carilah Langga sini. Halo Pak, boleh ke Pak kita diskusi sebentar Pak? Sisakan waktu kita diskusi, kita ngobrol sesuatu tentang itulah. Asli itu kita sesuatu di online lah gitu. Iya. Kita coba bantu lah. Siapa CP-nya aja lah. Oke Pak, closing statement Pak. Mohon maaf, salah hitung waktu. Jadi kan ini maksimal 40 menit. Oh iya. Ternyata lebih dari 40 menit, jadi otomatis mati. Ini masih bagian dari yang tadi. Closing statement-nya. Apa yang ingin saya sampaikan kepada generasi muda sekarang, kemudian juga para orang tua, para calon orang tua, dan juga mungkin rekan-rekan profesi. Dan juga untuk di Hoiru Umah. Ya. Pesan saya, semangatlah ya. Baik orang tua maupun para pendidik, pada dasarnya mereka sama adalah para pendidik. Siap. Yang beda itu adalah tempatnya. Kalau para pendidik katakanlah guru, ya mereka profesinya adalah memang bekerja di sekolah. Siap. Ya. Tapi pendidik di rumah ada orang tua, tempatnya di rumah. Jadi yang beda hanya tempat. Tapi sama-sama aktivitasnya, amanahnya adalah sebagai pendidik. Maka jangan pernah lelah, ya. Karena ketika kita lelah, maka kita ridho dengan kerusakan. Zaman sekarang sudah beda dengan zaman kita. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, didiklah anakmu, karena mereka hidup berbeda dengan zamanmu. Keren. Artinya, ini membuktikan kita nggak boleh lelah, nggak boleh lengah, ya. Kita terus berupaya. Karena anak kita saat ini adalah pemimpin masa depan. Betul. Luar biasa betul di sana. Jika kita ingin memiliki pemimpin yang masa depan yang lebih baik, siapkanlah dari sekarang. Anak kita adalah investasi kita di akhirat. Kalau kita di akhirat ingin ketemu dengan anak kita di surga, siapkanlah. Dari mulai sekarang. Itu sajalah. Oke, luar biasa. Terima kasih. Jadi teman-teman sekalian juga, langsung menambahkan juga, jadi teman-teman di SD Rumah ya, Ya. SD Rumah, alokasinya ada di Danau. Alamatnya di mana? Alamatnya Perumahan Danau. Perumahan Danau. Nanti mungkin, untuk lengkapnya nanti ada disampaikan Ya. ditulis di bawah ya. Nanti Langga bersama. Nanti Langga cantumkan di kolom deskripsi. Jadi teman-teman ingin konsul, ingin ngobrol, ingin tahu tentang bagaimana Hoiru Umah, silakan hubungi langsung. Atau mungkin juga ada adminnya. Ya. Ada adminnya juga. Nanti Langga minta untuk nomor kontak semuanya. Ya, teman-teman bisa konsul dulu, ngobrol bagaimana tentang Hoiru Umah. Silakan lebih lengkap lagi hubungi langsung Pos Kiki, dan mungkin nanti ada adminnya. Ya. Kemudian juga untuk ini kan kita buat video ini ala kadarnya gitu Pak. Yeah. Ada tapi bukan berarti seadanya gitu. Jadi memang kepanasan. Ya. Tadi kan diprediksi sini nggak panas loh gitu. Justru terang lah. Cuman ternyata naik matahari semakin panas. Kita juga bergeser-geser. Jadi memang kurang nyaman untuk dilihat di depan kamera. Next season selanjutnya kita bahas untuk teknis, mungkin artinya dari mulai bagaimana anak. Nanti yang betul-betul secara materi gitu Pak. Siap. Nanti kalau berkenan next season, karena memang ini hanya pembukaan, next season kita spesial untuk Ustadz Kiki. Kita akan ngebahas secara teknisnya dari mulai anak itu siapa, bagaimana mendidik anak usia berapa siapa. Jadi itu menjadi teknis yang memang bisa digunakan oleh setiap orang tua. Ya. Ustadz Kiki hatur nuhun, luar biasa. Siap, Terima sama-sama. kasih atas Mudah-mudahan barokah Siap. obrolan kita bermanfaat. Bismillah. Jadi teman-teman terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena memang sesuatu lah sampai ada waktu syuting. Kena angin ya. Kena angin, panas juga.
Jadi memang di YouTube ini starting from zero. Jadi benar-benar memaksimalkan potensi yang ada. Tapi memang lah kepikiran loh, harus ada jadwal reschedule, ada untuk bagian kamera, ada untuk bagian teknis seperti ini. Itu berkembang dengan YouTube. Jadi langan juga untuk yuk, punya YouTube. Insya Allah. Ada siap. Jadi kita sama-sama collab, kita sama-sama gaungkan YouTube di media YouTube, gaungkan dakwah di media YouTube. Jadi memang salah satu cara untuk bisa dakwah mungkin secara lebih luas lagi gitu, Pak. Teman-teman, luar biasa. Teman-teman, terima kasih telah menonton video dari saya. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.